Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersama kita ada ustadz kami di tahun 2000-an ya, kami kumpul dengan beliau di Pondok Modern Darussalam Lawang Malang, Al Ustadz Ma'mun MPD. Dan kita ketemu dengan beliau, kita ingin mendengarkan daripada beliau sebagai ustadz senior yang lama di pondok pesantren ya, dan mengenal lebih dekat sosok daripada kiai kita almarhum almarhumah Ahmad Thoha MA, dan kita ingin mendengar dari beliau bagaimana sosok sang kiai ini di pandangan beliau. Silahkan Ustaz. Fadal. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini masih diberikan oleh Allah kesempatan, terutama kesempatan yang terutama dan paling utama dalam masih diberikan kita keimanan dan keteguhan di dalam hati untuk tetap beribadah dan meyakini hanya Allah sebagai Tuhan. Bercerita tentang masa lalu memang suatu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan setelahnya ya. Masya Allah. Karena memang di masa lalu itulah sebenarnya cikal bakal akan seperti apa kita akan kemudian hari. Dan kadang di masa lalu itu akan menjadikan kita sekarang ini kadang menyesal sih sebenarnya. Kenapa dulu-dulu tidak seperti itu kan kadang. Tapi memang kenyataan namanya penyesalan itu selalu belakangan. Karena berproses memang. Kalau bercerita sebagaimana keadaan dan pandangan kita pribadi terhadap pimpinan almarhum, memang banyak kenangan, mulai dari kenangan yang enak-enak sampai yang kenangannya agak pahit ya. Karena memang didikan dari awal kita itu kan di sana sekitar tahun 1996 kita hadir ke sana. Saya dengan teman Akhina Martoni. Kami berdua di sana. Iya. Diajak oleh orang tua beliau almarhum almarhumah Haji Darmawi. Beliau lah yang pertama kali yang mengajak kita ke sana itu. Padahal yang namanya kami itu sendiri yang berasal dari kampung, yang jangankan ke Jawa, ke Banjarmasin saja belum pernah. Ajib ya. Tidak tahu kayak apa sih di sana itu. Pokoknya mau kemana? Ya ke Jawa. Jawa itu mana? Pokoknya nggak tahu Jawa itu kayak apa. Jadi rintisan santri pertama ini dari kalau rintisan Haji Darmawi lah. Iya, rintisan pertama. Karena beliau kan merekrut ya orang-orang kampung beliau Lupak lah. Dan itu memang salah satu cita-cita beliau yang paling mulia ya kita anggap. Sebagai dedikasi, sebagai amal ibadah beliau. Beliau tidak melupakan kampung halaman. Beliau berusaha jangan sampailah hanya orang lain yang menikmati. Orang kampung juga harus bisa menikmati. Dan pesan beliau itu juga, dan ini yang paling kami ingat itu. Almarhum Haji Darmawi beliau berpesan. Sekolah pintar-pintar. Benar-benar sekolah. Nanti kalau lulus akan kami kuliahkan. Itu pesan beliau. Mau sekolah apa setinggi apa, akan kami sekolahkan. Tapi niat sekolah yang benar-benar. Ini ingat sekali pesan itu. Ketika beliau masih hidup. Kami pegang itu. Dan niat itu mau sekolah apa,
mau kemana, jurusan apa, tidak ada. Ngalir seperti itu saja. Pokoknya mondok, belajar, tahu belajar apa, pokoknya belajar gitu aja. Tidak ada yang tujuan itu harus ngaji kitab ini, pokoknya apa yang ada itu yang dipelajari. Dan jujur, pelajaran yang paling banyak didapat itu bukan di kelas malahan. Pelajaran yang paling banyak didapat itu adalah di lapangan. Karena itu adalah ilmu keikhlasan. Benar. Mulai dari pagi sampai malam itu sendiri, kalau dihitung di kelas itu paling cuma sebentar belajarnya. Karena terus terang kita sendiri belajar yang benar-benar belajar itu paling cuma 2 tahun. Yang seharusnya ditempuh selama 6 tahun. Paling lama yang belajar aktif itu cuma 2 tahun. Setelah itu pengabdian. Khidmah setelah beberapa kerja, kadang kan ada kerja bakti di zaman antum lah. Namanya awal merintis kan membangun, mulai dari jalan, bangunan segala macam itu kan. Terus dari awal dan mengenal sosok beliau lebih dekat lagi. Karena beliau kan alumni Gontor dan memang pada waktu itu tidak ada undang-undang HAM. Tidak ada istilah undang-undang HAM. Semuanya kalau salah ya sudah. Terutama itu biasanya bagi yang alumni-alumni yang lama itu tahu, hari Senin itu adalah hari yang sangat mendebarkan jantung, rasa mau copot itu. Soalnya kalau setiap hari Senin tuh pasti udah akan dipanggil satu persatu, namanya si A, si B, si C, baris. Siap-siap datang tuh satu hari. Sambil bawa kemocing itu, siap-siap. Kemocing itu lah. Iya, betul ya. Aduh, tahu. Lepas baju. Mana tangan dah. Tanpa banyak bertanya, pakuk udah. Ada ketegasan juga lah Sabtu ya di sisi kelembutan beliau lah. Beliau awal-awal itu termasuk itu mulai tahun 96. Dan beliau tuh ya kalau bilang agak pemarah sih ya memang dulu ya. Ya agak emosian, masih tinggi. Karena ya mungkin faktor masih ada jiwa muda mungkin. Jiwa muda masih lah, Masya Allah, itu memang awal-awal perjuangan kan. Dan memang ketegasan itu pendidikan ala Gontor kan seperti itu. Iya. Juga. Jadi pokoknya kalau beliau datang dari Surabaya itu, karena beliau kan pulang pergi kadang, paling nginapnya itu sekitar 3 atau 4 hari, habis itu pulang kan. Iya. Hari Senin pagi itu subuh udah datang beliau. Ayo deh, pokoknya hari Senin tuh siap-siap. Ada aja yang kena hukuman. Soalnya di lingkungan pesantren tuh banyak sekali nama jasus-jasus itu. Aduh, mulai dari anak santri sendiri sampai orang luar tuh yang namanya dari jasus itu mata-mata. Ya, jadi gak bisa ngelak. Pokoknya kena hukumnya sudah pasrah gitu kan. Dihukum. Terutama itu yang paling banyak dihukum itu adalah kasus merokok. Karena beliau memang sangat anti sekali. Sangat anti. Waktu itu berapa santri di pondok? 96, 97? Kalau itu masih kisaran puluhan. Puluhan ya. Jadi memang puluhan. Kan itu waktu itu masih santri kan, belum, masih KMI kan. Belum ada sekolah lagi masih waktu itu. Dan santri-santrinya pun juga banyak yang senior-senior. Bahkan umurnya lebih banyakan tuaan santrinya daripada ustadznya. Jadi kadang kalau emosinya naik-naik itu sama ego itu udah kelahi, itu udah biasa udah. Ustadznya kan dari Arisalah, dari Gontor itu muda-muda kan. Sedangkan siswanya umur lebih tua. Bahkan ada yang lulus SMA udah ada di situ tuh akhirnya. Tapi ya namanya itu kadang perkelahian itu biasa. Habis itu temanan lagi, main lagi, olahraga lagi bareng kayak temen dah sama Ustadz itu. Jadi memang rintisan awal pondok tuh memang dibangun dengan tekad dan semangat ya. Nya Sotoha kan tidur di pondok kan 3 hari 4 hari itu kan. Itu ada awal perintisan tuh kan. Kita pribadi kan datang 99-2000-an kan, itu kan Sotoha sudah jarang di pondok kan. Karena itu kan tapi kan ada adik beliau Kiai Ustadz Haris kan yang sudah memang tinggal di pondok. Itu kan fase kedua kayaknya itu ya. Antum ini kan fase pertama ini. Masa-masa rintisan. Kita dengarkan tadi kan betapa Ustadz Toha kan membentuk ini pondok. Memang ya ustadz-ustadz daripada luar kan
memang sudah terbentuk dengan rapi ketika itu ya, ketegasan Ustadz Toha, Ustadz di luar juga banyak yang gabung gitu kan. Bahkan ada cerita Ustadz Saidi kemarin kita kelupakan. Ustadz Saidi salah Ya, ya. termasuk angkatan kedua apa Angkatan pertama. Hmm. Nah, kata beliau yang ngajar kami, yang ngajar apa tuh bahasa Inggris apa kemarin? Dari mana tuh? Dari itu juara RCTI bahasa Inggris, alumni Gontor ya. Wah ini Masya Allah hatinya dari awal nih Ustadz Tohani membangun ini nggak main-main. Jadi guru-guru itu memang dipilih dan memang diletakkan di pondok untuk mendidik yang memang santri meskipun nggak banyak, tapi Ustadz Toha mempersiapkan apa guru-guru yang memang siap gitu nah untuk berjuang di pondok Darussalam Lawang itu, Masya Allah. Ya, satu memang pesan beliau itu, terutama di dalam masalah pendidikan, ditanamkan harus bekerja, beramal dengan ikhlas. Itu memang beliau tanamkan itu. Karena memang mulai dari kita selesai dan diminta ngajar segala macam bersama dengan teman-teman di situ, tidak ada sepeser pun harapan dan keinginan untuk supaya dapat gaji di situ. Itu tanaman beliau. Yang penting bagi kami asal bisa, pokoknya asal perut terisi selesai dah. Ngajar tiap hari dan segala macam situ beres. Dan Toha sendiri pun kayak agak melunak dan sudah mulai kurang ini ya, kurang ya, agak pemarahnya sudah berkurang itu. Ya ketika almarhum ayah beliau meninggal, mungkin beliau situ udah lebih dewasa lagi di situ. Ya, ketika meninggal sudah agak ini kurang lah itu sebenarnya. Iya. Ya, dan kelihatan dari cara beliau itu sendiri pun mendidik dan segala macam. Kalau berkenan dengan Ustadz Toha, karena kita sering diajakkan ke mana-mana gitu, terutama ya untuk yang kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Itu sebenarnya secara tidak langsung kita belajar juga, oh begini ya cara mengembangkan pondok pesantren itu seharusnya. Tidak terlalu banyak modal, tidak perlu harus pakai baliho-baliho segala macam. Apa yang ada, keunggulan apa itu yang harus dimunculkan di masyarakat. Secara tidak langsung. Itu sebenarnya strategi dalam mengenalkan pondok pesantren. Dan itu secara tidak langsung kemarin tuh berhasil. Terutama yang diandalkan beliau itu adalah anak-anak, terutama yang berasal dari Kalimantan. Ayo fungsikan hadrah. Karena yang pada waktu itu namanya Terbang Al-Banjari belum terkenal. Di situ beliau memanfaatkan momen itu, belajar dan diajari terutama orang-orang yang ada di kampung. Di situ akhirnya kan ada beberapa ya, termasuk akhirnya yang teman-teman kita yang dari Turi yang paling ujung, dari Ustadz Jalal kan itu, Amir, itu Masya Allah tuh teman-teman kami itu, karena kita sering nginap di rumah mereka. Terus sebagai dakwah, sebagai promosi secara tidak langsung itu bagus benar ya itu. Kita mengenalkan sampai-sampai ya kan kita diundang juga dulu itu untuk mengajari, tidak tanggung-tanggung, diajari itu pondok besar Syekhona Khalil, Masya Allah, bersama dengan Masya Allah dengan Ustadz Al-Fadilah itu Ustadz Nawawi itu. Yang kayak Pak Hari ya. Ya. Pondok besar itu. Pondok besar. Sampai ke situ kita mengenalkan, dan itu pertama kali kita mengajarkan kayak apa sih yang namanya Terbang Al-Banjari itu, Masya Allah. Sampai situ dakwah, dan itu secara tidak langsung sebenarnya mengenalkan sekolah kita. Terutama kita kan sama satu hal, kalau ada jamaahnya kalau ada jamaah yang ada acara segala macam, diajak anak-anak, ayo ikut. Nah itu dikenalkan, kalau perlu apa yang perlu ditampilkan. Darussalam seperti ini, akhirnya banyak orang yang tertarik, terutama yang daerah Sidoarjo, daerah Malang, kan anak-anak banyak yang akhirnya mondok di tempat kita karena ada daya tariknya. Itu salah satu strategi, alhamdulillah. Dan harapan juga kita sih bagi yang ada sekarang ini, mudah-mudahan apa yang ada, keistimewaan apa yang ada, munculkan. Dan setelah itu
Nah, ya kita kan dimunculkan itu adalah drum bandnya waktu itu. Itu adalah salah satu daya tarik yang unggul dulu itu. Itu zaman-zamannya itu. Tanggung-tanggung, Masya Allah. Ustadz Kenji ini tidak tanggung-tanggung beliau. Dengan sepenuh hati. Sekarang, pokoknya urusan ada dana tidak ada dana jalan terus pokoknya. Iya. Niat keikhlasan tingkat tinggi itu. Insya Allah sulit tuh dicari seperti itu. Mengajar. Tidak tanggung-tanggung yang diajar kalau kekurangan personel, ustadznya yang ditarik jadi anggota. Menampilkan ya, sekedar menampilkan ini loh Darussalam Lawang ya. Ini Darussalam. Punya kreativitas, punya hadroh, punya drum band yang bisa disumbangsi untuk masyarakat sekitar kan. Jadi orang tuh melihat saja. Orang melihat dan tertarik akhirnya bahwasanya Darussalam ini memiliki keunggulan ya, mendidik santri-santri dengan agama dan juga kreativitas ya, yang lengkap lah gitu. Karena memang sulit ya. Kalau kita lihat dengan sekolahan yang ada, yang hanya mengajarkan teori, tapi ternyata tidak kepakai di masyarakat. Insya Allah kalau di pondok kita dulu itu, praktek. Sampai kita ingat sekali pesannya, Insya Allah. Ustaz Nawawi berpesan itu, ingat banget. Belajar di kelas itu, ilmu paling cuma sedikit kepakai. Di pondok ini, apa ada yang fasilitas? Pelajari, manfaatkan, praktekkan. Karena kita tidak tahu ilmu yang mana, pengalaman yang mana yang nanti akan kepakai di masyarakat. Itu benar. Itu anak tuh dengan Ustaz Badrudin itu ingat tuh. Apa yang ada, termasuk yang paling banyak menggunakan dan memakai itu adalah Ustaz Badrudin. Ada las, praktek belajar ngelas, insyaallah. Kalau Anda sendiri kan lebih banyak ini di bidang ini untuk kesenian kaligrafi. Kesenian ya. Untuk apa bagian dekorasinya. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah itu kepakai sampai sekarang. Dulu kita ingat setelah tiap tahun tuh kan ada lomba kan. Ada harlah ya. Kemudian lomba tuh saya ingat itu buat panggung di depan musola atau kan di samping kolam itu. Panggung tuh tiap hari berubah itu dekornya. Tiap hari berubah. Berapa hari event kita lomba-lomba atau kan baca kitab. Ini Masya Allah nih tiap malam santri dilatih dekorasi dan lain-lain kan. Jadi kreativitas itu waktu zaman kita itu Masya Allah ya. Luar biasa, terasa sekali artinya. Dan itu bermanfaat kan, ada manfaatnya sampai sekarang. Dan itu yang banyak yang kepakai. Justru yang ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang kita hafal kadang malah tidak terlalu kepakai. Maksudnya yang di lapangan benar sekali ya pesan Ustaz Nawawi itu. Ya, untuk anak-anak yang sekarang tuh mudah-mudahan apa yang ada, pengalaman yang ada, manfaatkan. Apa yang ada fasilitas di situ. Ya. Benar. Sampai Ustaz Nawawi itu kasihkan kitabnya khusus itu malahan itu untuk membuat dekorasi itu, ingat banget anak itu. Ustaz ini gimana? Antum bisa buat ini? Sampai anak bener nih Ustaz. Tidak pernah yang pakai apa namanya itu yang untuk pakai semprotan itu. Belum pernah. Itu benar-benar modal nekat kata Ustaz Nawawi. Ini ada, fungsikan pakai buat dekorasi. Atau acara perpisahan SMA dengan SMP itu. Tahu buatkan dengan model ini bingung kita, biasanya kita pakai ini, pakai gabus. Sekarang modelnya beda, pakai semprotan. Apa makanya pokoknya pelajari aja. Nah nekat itu. Itu. Dulu nggak ada YouTube ya, terus nggak ada. Zaman dulu langsung bener harus kreativitas itu sendiri. Iya. Buat sendiri, dekorasi sendiri. Aduh, bener itu ilmu bener. Insyaallah Ustaz, banyak banget antum pahalanya itu. Banyak ilmu. Alhamdulillah juga, terima kasih banyak ya pada Ustaz. Balik lagi ke almarhum Ustaz Toha. Beliau Anda ingat apa pesan beliau itu? Lagi beliau ini salah satu sosok yang kita suka dengan beliau itu Ustaz Toha. Beliau itu tidak apa namanya, tidak menjaga jarak yang harus saya posisinya harus begini, Anda harus ini, tidak. Terutama dengan Ustaz, beliau itu kalau diskusi, kalau bertukar pendapat, beliau tidak memposisikan diri itu tinggi.
Jadi Ustaz sini antum Ustaz, ayo makan dulu, makan, diajak kita tuh makan. Nah pas waktu makan tuh diajak ngobrol, situ banyak rembukan, gitu. Diajak makan. Masya Allah, itu sulit mencari kiai yang ngajak. Ya kalau kita anggap ya santrinya itu yang mau diajak makan itu, Masya Allah, itu bener kalau diajak beliau makan tuh tunduk makan itu. Serba salah itu bener itu. Itu bener. Aduh gimana ya, makan bersama dengan kiai itu kan satu hal yang sangat didambakan semua orang gitu. Insya Allah. Itu kalau makan diajak makan tuh, ngobrol baik-baik dan beliau berpesan. Namun ingat sekali pesan beliau, nanti kalau cari pasangan, ya pesan beliau, Masya Allah. Padahal kita belum ada kepikiran sampai situ, beliau sudah ngomong gitu dulu. Kalau antum mencari pasangan, cari yang sekufu. Bingung itu sekufu itu apa? Pasangan sekufu ya. Lah iya, sekufu itu apa? Sekufu. Apa ya sekufu itu? Bingung pokoknya. Beliau tidak terlalu banyak menjelaskan. Pokoknya sekufu. Masya Allah, setelah kita dalami makna sekufu itu, setelah kita pelajari, benar kata beliau itu. Cari yang dianya suka, orang tuanya suka, orang tua kita suka, keluarganya suka, keluarga kita suka, semuanya suka, aman kita. Dan kalau satu saja yang tidak suka, maka satu itulah yang akan merongrong buat kehancuran. Itu benar, ingat sekali pesan beliau. Dan pesan beliau kali lagi, Masya Allah, kita itu senang. Beliau termasuk orang yang sangat sederhana, Sampai ada yang bertanya, jamaah beliau yang bertanya, Ustaz, kalau melihat antum tuh sebenarnya kalau masalah duit itu cukup, tapi kenapa kalau antum tuh pergi kemana-mana, kenapa naik bis? Masya Allah, kenapa naik bis? Dan kalau beliau itu berangkat naik bis, bener tuh. Kita sama santri ini ngikuti jalan beliau itu, ya Allah. Cepat jalan beliau tuh. Apa pesan beliau? Cepat-cepat jalannya. Kalau lambat itu menunjukkan karakter gaya kita kerja tuh lambat juga. Terus secara tidak langsung tuh beliau mengajar kita. Harus cepat beliau jalan itu. Pagi-pagi habis subuh itu langsung berangkat dari Pandigiling itu, beliau tuh berangkat. Masya Allah. Tidak ada capeknya kah beliau ini? Berangkat beliau. Dan naik bis. Wih. Pikir kenapa satu nggak beli mobil aja, kenapa? Kan kalau supir, apa sih susahnya beliau kalau mengeluarkan duit bayar supir tuh gampang. Beliau kalau kita lihat tuh ke orang yang berada sebenarnya. Tapi Masya Allah jawaban beliau itu sangat-sangat buat kita itu terenyuh. Satu, kenapa ini pesan beliau, ingat benar, kenapa beliau naik bis? Kesederhanaan, mengajarkan. Dan beliau kadang kalau kemana-mana itu, terutama kalau bersama dengan santri, secara tidak langsung mengajarkan, walau kau pun berada, kalaupun kamu punya segala-galanya, belajarlah untuk lihat ke bawah. Karena kita tidak akan tahu susahnya hidup kalau kita tidak bergabung dengan orang-orang yang susah. Dengan kita bergabung, naik bis segala macam, melihat orang, akhirnya bersyukur. Masya Allah. Itu ciri khas beliau, lalu ngelus dada. Masya Allah. Ngelus dada beliau. Kita lihat, hari kita bersyukur. Dan itu untuk memotivasi agar selalu bersyukur. Masya Allah. Selalu bersyukur. Jadi kita melihat dengan gaya hidup beliau yang sangat sederhana. Masya Allah. Orang yang seperti beliau saja masih yang seperti ini. Teman-teman, kalau bersama dengan santri itu ilmu itu benar ilmu tanpa diucapkan, langsung dipraktekkan beliau itu sederhanaan. Mau bergabung dan mau bergaul dengan siapa saja. Tidak melihat orang ini yang undang siapa. Tidak, kesederhanaan. Itu salah satu yang sangat berkesan ilmu itu. Yang harus dipraktekkan. Punya sesuatu bukan berarti harus diumbar-umbar. Karena kita tidak tahu, sangat boleh jadi
Orang yang melihat kita itu ada yang senang, ada yang tidak senang. Yang dikhawatirkan, yang tidak senang itu akan berdoa, ya Allah, saya merasa tersinggung, saya merasa itu yang dikhawatirkan. Itu pesan mulia, insya Allah. Itu mungkin bagian singkat dan masih banyak sekali pengalaman-pengalaman bersama dengan beliau. Ya, terutama pesan beliau baik secara lisan maupun ucapan dan ketegasan beliau. Dan Ana ingat sekali itu. Ya, Ana termasuk ya agak inilah juga ya. Kalau teman-teman itu karena memang terkumpul dengan teman-temannya agak nakal-nakal juga dulu. Sering keluar, akhirnya ketahuan sama Satoha. Dan ini benar, Masya Allah. Gara-gara itu marahnya luar biasa Satoha. Marahnya luar biasa. Kamu malam tadi kemana? Mau keluar? Gak pulang-pulang ke pondok segala macam. Langsung Anda dihadapin dan posisi nunduk seperti ini. Wah, ludah muka. Kita anggap itu adalah berkah. Tidak ada rasa ini. Hati itu rasa bersyukur tuh. Ya Allah, berumur-umur tidak ada keberkahan baik itu di tubuh atau di anggota seorang ulama itu kecuali itu ada sebuah berkah. Bukan itu sebuah cacian, bukan itu sebuah hujatan, bukan itu sebuah penghinaan. Kita anggap itu adalah sebuah berkah. Jadi mudah tuh muka kita, ya Allah, tuh berasa muka kita kayak disiram air dari surga itu. Benar. Allah. Kita anggap itu jadi tidak ada rasa dendam. Dari itu langsung anak, Masya Allah, Tafa berpikir, Insya Allah, mungkin inilah cara anak harus berubah, harus lebih baik lagi. Jangan sampai mengecewakan siapapun seperti itu. Didikan beliau, subhanallah. Di balik kerasa beliau, di balik ya kalau dulu ya, di balik ini tegasnya beliau, kelembutan hati beliau, kesederhanaannya, subhanallah. Semuanya seimbang setelah ya, ada keseimbangan semuanya. Beliau tahu kapan beliau itu keras, kapan beliau itu lembut, kadang beliau itu merangkul, mengajak musyawarah. Ya. Jadi kalau ada apa-apa santri itu kalau beliau lihat agak termenung, panggil beliau. Jadi tidak langsung ditodong di hadapan teman-teman, tidak. Tidak dipanggil. Dua mata. Cerita ada apa? Masalahnya apa? Cerita-cerita. Itu adalah satu ikatan batin akhirnya, insya Allah. Hati ikatan batin tidak akan terlupakan. Kapanpun, dimanapun sampai meninggal sekalipun akan menjadi ikatan batin. Ketika beliau memberikan nasihat, itu kita merasa tersanjung, merasa kita ini diperhatikan. Jadi kalau kita punya salah segala macam itu bukan langsung ditodong di hadapan teman-teman, tidak. Jadi beliau itu tahu dengan siapa beliau akan berbicara. Kalau dengan santri beda gayanya dengan kalau menasihati dengan para ustadz. Beda. Panggil ustadznya, berhadapan berdua. Cari titik masalahnya apa, jalan keluarnya apa. Harus cepat selesai, jangan sampai berlarut-larut. Itu ciri khasnya beliau, insyaallah. Nah, itu bagian kecil. Ya, terima kasih, insyaallah. Terima kasih Ustadz kami ya, Ustadz senior kami yang lama sekali ya mengenal sosok sang kiai kita ini ya sejak merintis ya pondok kita ya, mulai hidupnya almarhum ayah beliau ya Haji Darmawi dan juga sampai ya pengasuh kita Kiai Haji almarhum Al-Maghfur Ustadz Toha. Luar biasa ya, ini alhamdulillah obrolan kita pagi ini di Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan. Ini gagasan daripada menantu kiai kita Gus Nafir ya, yang berkunjung di Banjarmasin di bulan apa nih, Oktober ya. Jadi Gus Nafir meminta kami sebagai santri lama senior untuk mengenal sosok sang kiai. Alhamdulillah ya, ini mudah-mudahan menjadi renungan kita semua, terutama santri modern ya Pondok Pesantren Darussalam Lawang Malang, dimanapun para alumni baik sejak awal dan sampai sekarang. Mudah-mudahan kita setelah mendengar sosok kepribadian ya yang indah daripada sang kiai ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil suri tauladan ya, pesan-pesan tadi ya, mudah-mudahan ini bisa dilihat ya, dibuka mungkin di channel YouTube apa nanti nih Gus? Instagram juga ya, Masya Allah. Di sini juga ada Ustadz Saiful ya,
ini juga termasuk santri kesayangan ya Kiai yang nanti kita episode kedua kita dengarkan nanti ya sosok sang Kiai bersama Ustadz Saiful. Ini episode pertama, yang kedua nanti insya Allah kita buat lagi mengenal lebih dalam sosok sang Kiai. Ya mudah-mudahan ya ini program yang pertama ini bisa kita ambil manfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya. Terima kasih banyak atas nasihatnya ya Ustadz Tiga. Ustadz Ma'mun. Doa. Insyaallah ya Allah ya Rabbi. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana walakal hamd. Amin. Kama Rabbana walakal hamd. Ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami niatkan dan apa yang telah kami lakukan semuanya bernilai ibadah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kami sebagai alumni di sini berharap agar Engkau selalu merahmati, agar Engkau selalu membukakan pintu maghfirah. Amin. Agar Engkau ya Allah Amin. selalu merahmati sang penggagas, sang perintis, almarhum Kiai Al-Haj Ahmad Toha MA, agar beliau diberikan kelapangan, diberikan keluasan kuburnya. Amin ya Allah. Dan suatu saat nanti ketika Engkau sudah memanggilnya di hadapan-Mu ya Allah, temulah dia dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang. Berikanlah dia tempat yang terbaik ya Allah, surga Firdaus-Mu ya Rabb. Ya Rabb, amin. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang masih Engkau berikan kesempatan untuk berada di dunia fana ini, dan sisa-sisa umur kami ini bernilai manfaat dan ibadah bagi-Mu dan bagi umat-Mu. Dan jauhkan kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari bermaksiat kepadamu, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.